Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, syukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Pada hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Ulumul Quran dengan pertemuan yang ke-11 dan dengan materi turunnya Al-Quran dalam 7 huruf. Baik saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita simak dan perhatikan ya, ini dia materinya. Jadi orang Arab itu mempunyai aneka ragam lahzah atau dialek, seperti kita juga di Indonesia yang punya dialek dari berbagai macam suku yang ada. Begitu juga dengan orang Arab, dialek itu timbul dari fitrah mereka dalam langgam, suara, dan huruf-huruf. Setiap suku atau kabilah mempunyai irama tersendiri dalam mengungkapkan kata-kata yang tidak dimiliki oleh kabilah lain. Kaum Quraisy ya, mempunyai faktor-faktor keunggulan dalam hal dialek ini dibanding dengan suku-suku yang lain. Seperti keunggulan mereka dalam hal sebagai Harithul Haram atau penjaga Baitul Maqdis. Ya. Kemudian kelebihan mereka dalam menjaga atau menjamu, mengurusi para jamaah haji, ya, memakmurkan Masjidil Haram, dan mereka termasuk yang menguasai perdagangan. Jadi dengan dasar itulah wajar jika Al-Quran itu diturunkan dalam dialek atau lahzah mereka, lahzah suku Quraisy. Kemudian dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah bersabda, Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dengan satu huruf. Dengan satu huruf, kemudian berulang kali mendesak. Mendesak dan meminta agar huruf itu ditambah. Dan ia pun menambahnya padaku sampai dengan 7 huruf. Jadi ini dalam dua riwayat. Jadi dialek itu diminta oleh Rasulullah kepada Jibril sampai 7 huruf. Di sini diriwayatkan Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Kemudian riwayat yang lain dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Kemudian Jibril datang lagi untuk keempat kalinya. Saya berkata, Allah memerintahkan kepadamu agar membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan 7 huruf. Dengan huruf mana saja mereka membaca, bacaan mereka tetap benar. Jadi perbedaan dialek atau cara membaca tanpa merubah makna itu dibenarkan. Itu merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan disebutkan di situ dengan huruf mana saja mereka membaca, maksudnya dengan dialek apa saja, bacaan mereka tetap benar. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata,
Maka Rasulullah SAW begitulah surah itu diturunkan. Dan katanya lagi, sungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Maka bacalah dengan huruf yang mudah bagimu di antara 7 huruf tersebut. Di Al-Quran itu memang diturunkan dengan 7 huruf. Ya. Yang mana saja silahkan ya, dibaca, dan itu adalah bacaan yang benar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Jarir. Nah, lalu ada perbedaan pendapat tentang pengertian 7 huruf. Ya, 7 huruf. Ini kan apakah dia yang dimaksud dengan qiraah sab'ah, bacaan yang 7 itu, atau yang bagaimana? Terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama, sebagian besar ulama berpendapat bahwa, jadi sebagian jumhur ulama, yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 macam bahasa. 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab mengenai satu makna. Ini pendapat sebagian besar ulama. Ketujuh bahasa itu adalah bahasa Quraisy, ya, Uzail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Jadi yang dimaksud dengan 7 huruf, sebagian besar ulama berpendapat bahwa 7 huruf itu macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab tentang satu makna. Ya. Maknanya satu, tapi bahasanya bisa sampai 7. Itu pendapat pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 macam bahasa-bahasa Arab dengan mana Al-Quran itu diturunkan. Maksudnya adalah 7 huruf yang bertebaran di berbagai surah dalam Al-Quran. Hampir sama dengan pendapat yang tadi, ya, bahasa-bahasa Arab. Tapi maksudnya adalah bahasa yang ada di dalam Al-Quran, yang menurut pendapat kedua ini, di dalam Al-Quran itu ada bahasa Quraisy, ada bahasa Uzail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Kalau pendapat pertama tadi, ada satu makna tapi dengan 7 bahasa mereka. Pendapat kedua ini, Al-Quran itu di dalamnya ada berbagai macam bahasa. Ada 7 macam bahasa. Kemudian yang ketiga, sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 wajah. Maksud 7 wajah itu adalah ada di sana itu tentang perintah, amar, tentang nahyu, atau larangan, tentang wa'du, janji, tentang wa'id, ancaman, tentang jidal atau jadal, perdebatan, tentang qasas, cerita-cerita dan masal, perumpamaan-perumpamaan. Atau ada juga yang mengatakan tentang amar, nahyu, halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan amsal. Di dalam Quran itu kan ada perintah, ada larangan, ada janji, ya, ada perdebatan, ada cerita-cerita, dan perumpamaan-perumpamaan. Jadi maksud itu sebagian ulama mengatakan 7 huruf itu adalah 7 wajah, 7 kata-kata yang ada di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang berbagai macam perintah, larangan, dan lain-lain. Pendapat keempat yang disebut dengan 7 huruf adalah segolongan ulama berpendapat adalah 7 macam hal yang di dalamnya terjadi ikhtilaf. Ini maksud dengan 7 huruf adalah 7 perbedaan pendapat. Perbedaan itu apa? Melingkupi ikhtilaful asma, i'rab, tasrif, taqdim, ibdal, ziyadah, tafkhim, atau tarkik. Ya. Perbedaan-perbedaan itu. Ya, ada 7 macam perbedaan tentang nama-nama, tentang i'rab, tentang tasrif, dan seterusnya. Yang kelima, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa bilangan 7 hanya sebagai lambang. Dan lambang ini merupakan lambang kesempurnaan menurut kebiasaan orang Arab. Jadi Al-Quran itu turun dengan 7 huruf, itu simbol saja. Lambang saja menurut kebiasaan orang Arab
Angka 7 itu angka kesempurnaan bagi orang Arab. Dan yang keenam, inilah yang saya singgung di awal tadi, bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf, segala ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf adalah qiraah sab'ah, atau qiraah yang 7, qiraah yang berdasarkan 7 periwayatan. Jadi ada juga yang berpendapat Quran itu turun 7 huruf, itu sama dengan qiraah. Nah, lalu apa tarjihnya? Dari sekian banyak pendapat itu, lalu ditarjih mana yang paling kuat? Pendapat terkuat dari semua pendapat tersebut adalah pendapat pertama, bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab dalam mengungkapkan satu makna yang sama. Jadi orang Arab itu maknanya bisa satu, tapi bahasanya bisa banyak. Sini dicontohkan seperti kata akbil, ya, sama dengan fa'al, sama dengan halumma, sama dengan ajal, sama dengan asra, yang semuanya itu sama artinya. Apa artinya? Sama-sama berarti mengajak atau memerintahkan untuk menghadap atau datang. Jadi itulah maksud dari sekian pendapat itu 7. Bahwa turun 7 huruf itu maknanya itu. Akbil, perintah untuk menghadap juga. Ta'al juga, halumma juga, ajal, asra juga. Ya. Jadi ini beberapa, ini pendapat yang terkuat. Satu makna tapi bisa 7 kata dia dalam bahasa-bahasa Arab. Dari A'masyi yang berkata, Anas membaca Al-Quran surah Al-Muzammil ayat yang ke-6. Ya. Maka orang-orang pun mengatakan kepadanya, wahai Abu Hamzah, kalimat itu aqwam, ya, atau berkesan. Yang menjawab aqwam, aswab, dan ahya, ya, itu sama artinya. Itulah. Jadi maknanya sama, tapi bisa dengan 3 kata. Berkesan, bisa artinya aqwam, bisa dengan bahasa aswab, bisa dalam ahya. Itu sama-sama artinya berkesan. Aswabu maknanya bisa aqwamu, bisa maknanya ahya. Ini menurut satu riwayat. Kemudian dari Muhammad bin Sirin yang berkata, ke-7 huruf itu tidak berselisih tentang halal dan haram dan tidak tentang perintah larangan, tapi ia seperti kata-katamu, ta'ala, halumma, dan akbil, sungguhnya ia menjelaskan menurut qiraat kami ayat berikut ini. Dibaca, in kanat illa sayhatan wahidah fa idzahum khamidun. Surah Yasin, ya, ayat 29 bisa dibaca menurut qiraat Ibnu Mas'ud, in kanat illa raqbatu wahidah fa idzahum khamidun. Artinya sama. Sayhah, ya, dengan rukbah itu sama. Nah, ini maknanya. Jadi maknanya satu, tapi kata-katanya bisa 2. Nah, lalu apa hikmah turunnya Al-Quran dengan 7 huruf? Hikmah yang pertama adalah untuk memudahkan bacaan dan hafalan bagi bangsa yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, yang setiap kabilahnya punya dialek masing-masing, namun belum terbiasa menghafal syariat, apalagi mentradisikannya. Jadi dialeknya itu dipermudah karena memang dialek bangsa Arab itu beda-beda, tapi maknanya sama. Maknanya sama. Jadi tujuan untuk memudahkan bacaan dan hafalan. Ubay berkata, Rasulullah bertemu dengan Jibril di Ahjarul Mina, sebuah tempat di Quba, lalu berkata, aku ini diutus kepada umat yang ummi. Di antara mereka ada anak-anak pembantu, kakek-kakek, nenek-nenek. Maka kata Jibril, hendaklah mereka membaca Al-Quran dengan 7 huruf, artinya dengan
bahasa mereka, bahasa yang mudah menurut mereka. Hikmah yang kedua adalah bukti kemukjizatan Al-Quran bagi naluri atau watak dasar orang Arab yang mereka tidak mampu menghadapi tantangan Al-Quran. Di Al-Quran itu nggak bisa ditandingi karena apa? Karena Al-Quran itu merupakan bukti bahwa Al-Quran itu mukjizat, ya. Dan ini sangat mencengangkan bagaimana Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka, bukan hanya satu bahasa, tapi banyak bahasa dengan satu makna. Ini merupakan jawaban terhadap keraguan-raguan orang musyrik kala itu. Yang ketiga, kemukjizatan Al-Quran dalam aspek makna dan hukum-hukumnya. Jadi ada kaitan dengan makna dan hukum. Sebab perubahan bentuk lafaz pada sebagian huruf dan kata memberikan peluang untuk disimpulkan daripadanya berbagai hukum. Oleh karena itu, para fuqaha dalam istinbat hukum, dalam ijtihad berhujjah dengan qiraat bagi ketujuh huruf ini. Jadi setiap kata itu punya konsekuensi hukum yang mungkin saja bisa berbeda sesuai dengan konteksnya masing-masing. Baik saudara sekalian, demikian perkuliahan kita hari ini. Ya, Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Kesimpulan utamanya bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan berbagai macam bahasa orang-orang Arab kala itu, ya, terutama suku Quraisy. Suku Quraisy, ya, bahasa-bahasa mereka juga berbeda-beda, orang Arab berbeda-beda dalam satu makna. Jadi satu makna itu bisa disebut dengan beberapa kata. Beberapa kata ini menunjukkan salah satu kemukjizatan Al-Quran. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan mempelajari dan silakan didiskusikan di grup nantinya. Saya sudahi dengan Nasrullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.